Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Munadako dari kelas 3G dengan NIM 151422159. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Ihsain MPD. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian, karakteristik, dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran sekolah dasar merujuk pada semua materi, sumber daya, dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di tingkat pendidikan sekolah dasar. Contoh bahan pembelajaran di sekolah dasar dapat berupa buku teks, buku panduan, lembar kerja, lembar kegiatan, permainan edukatif, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Pentingnya bahan pembelajaran yang baik di lingkungan sekolah dasar adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif. Bahan pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari bahan pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bahan pembelajaran di sekolah dasar dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa yang beragam. Mereka harus sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif. Ada 5, yaitu keterpaduan. Bahan pembelajaran harus mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran seperti konsep, keterampilan, dan sikap untuk mendukung pemahaman yang komprehensif. Yang kedua yaitu aktivitas. Bahan pembelajaran harus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, eksperimen, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Selanjutnya yaitu keterkaitan. Bahan pembelajaran harus terkait erat dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya siswa, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dengan baik. Yang keempat yaitu keberagaman. Bahan pembelajaran harus mencakup berbagai gaya belajar, kebutuhan individual, dan keberagaman siswa untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses materi dengan cara yang sesuai dengan mereka. Selanjutnya yaitu penilaian. Bahan pembelajaran harus mencakup instrumen penilaian yang sesuai untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Adapun contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa sekolah dasar kelas rendah yaitu yang pertama, menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua yaitu menerapkan etika dan sopan santun di rumah, sekolah, dan di lingkungan. Dari contoh tersebut tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dengan ceramah, akan tetapi dapat menggunakan beberapa
sekolah dasar khususnya lebih banyak mengandalkan kepiawaian guru dalam menginformasikan materi pembelajaran secara lisan atau ceramah. Agar penyampaian materi pembelajaran lebih mudah dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, guru sering memanfaatkan alat bantu pembelajaran yang sering disebut alat peraga, khususnya alat bantu atau alat peraga visual. Alat peraga visual yang digunakan guru sering diambil dari lingkungan sekitar yang relevan dengan materi dan dalam bentuk benda nyata, misalnya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang yang diawetkan, dan benda lainnya. Selanjutnya yaitu format media grafis. Media grafis adalah bentuk bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk gambar dan tulisan hasil gambar dan tulisan tangan. Guru dapat menggambar berbagai bentuk benda yang tidak mungkin diperoleh benda aslinya di sekitar sekolah. Guru dapat menggambar binatang buas yang berbahaya bila dipelajari secara langsung. Guru dapat menggambar benda planet seperti matahari, bulan, bintang yang jauh di langit, dan guru dapat menggambar benda-benda lain yang cocok dengan materi yang diajarkan. Pada perkembangan alat peraga grafis dalam pembelajaran, sering guru membuat media grafis dengan menggambar di papan tulis, di kertas, dan di kain. Selanjutnya, gambar guru dapat dituang dalam kertas transparansi yang dapat ditayangkan melalui perangkat tayang yang disebut OPH. Selanjutnya yaitu format bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran juga dapat didesain dengan format media cetak. Bahan pembelajaran dengan format ini lebih menekankan pada teknis produksi media melalui proses cetak. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi cetak-mencetak. Informasi yang semula hanya ditulis tangan pada daun lontar, kayu, dan kertas, pada perkembangan teknologi cetak-mencetak, maka informasi disampaikan dalam bentuk cetak mesin. Selanjutnya yang keempat yaitu format bahan pembelajaran audio. Berbeda dengan media grafis dan cetak, media audio sangat berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol atau lambang auditif maupun nonverbal. Ada beberapa jenis media yang termasuk kelompok media audio, antara lain radio, tape, recorder, piringan hitam, laboratorium bahasa, CD, audio pembelajaran. Yang kelima yaitu format bahan pembelajaran video. Media video hanyalah salah satu dari jenis media video visual. Media-media seperti film, televisi, slide suara, permainan simulasi, dan sebagainya adalah termasuk kelompok media visual audio. Video pembelajaran sebagai media audiovisual menampilkan pesan gerak. Pesan yang ditampilkan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Kelebihan media video pembelajaran adalah dapat menarik perhatian untuk periode yang singkat, menyajikan informasi dari para ahli, dan informasi dapat dipersiapkan secara matang melalui proses produksi. Yang terakhir yaitu format bahan pembelajaran berbasis komputer. Perkembangan teknologi informatika telah menghasilkan peralatan canggih yang disebut komputer. Komputer banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, sampai-sampai manusia bisa menjangkau ruang angkasa melalui jasa komputer. Bidang kedokteran dan bidang-bidang lain telah banyak menggunakan komputer. Bagi pembelajaran, komputer dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembangkan program pembelajaran. Beberapa program aplikasi yang dapat diakses dalam komputer antara lain adalah Microsoft Word dan PowerPoint. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.